Masih 8 orang ya? 6 ya? Iya Pak, ini sedang saya follow up Pak, buat masuk. Oke, tunggu sebentar ya. Oke ya, kita mulai aja pertemuan hari ini ya, tentang Internet of Things ya, terutama pada bagian security-nya ya, atau keamanan jaringannya. Nah, untuk saat ini ya, berkembang untuk keamanan jaringan internet, perangkat Internet of Things adalah menggunakan machine learning ataupun yang bisa kita kenal saat ini yang namanya crypto ya, atau kriptografi ya. Nah, ini adalah gambaran ya tentang apa, pengamanan dan inteligensi ya, ataupun kecerdasan buatan ya. Jadi di dalam security tersebut, dia pasti tidak terlepas dengan yang namanya kecerdasan ya. Kecerdasan dalam hal ini adalah kecerdasan buatan ya. Nah, dalam bidang keamanan ya, atau sinyal security, itu ada namanya steganography ya, traffic security, dan kriptografi ya. Nah, sekarang sudah berkembang ya, tentang traffic security dan kriptografi ya, terutama ya. Terus bagian yang berikutnya adalah electronic security ya. Jadi di bagian sinyal juga kita akan lakukan keamanan ya. Ada layer 1 sampai layer ke-5 ya. Layer 1 adalah physical ya, untuk kalau kalian mengambil kuliah sistem komunikasi ya, kalau kalian mahasiswa TLT, ada mahasiswa TLT di sini, ada yang namanya OSI layer ya, kalau kalian belajar tentang sistem komunikasi. Nah, di dalam security itu juga ada yang namanya kecerdasan ya. Di sini juga harus ada namanya analisis ya. Jadi dibagi dua ya, antara yang melakukan security dan juga ada yang melakukan analisis ya. Jadi kalau kalian mau menjadi sebuah atau seorang hacker ya, kalian harus bisa menampilkan dua layer ini ya. Jadi untuk layer security-nya dan layer ke yang kecerdasan buatannya, inteligensinya. Itu intelligence. Ada yang bisa baca ini? Saya kesulitan bacanya. Intelligence. Benar nggak intelligence? Nah, di dalam prakteknya ya, security ini dia bisa dilakukan untuk komunikasi antar uh, area ya, ataupun benua ya. Jadi biasa digunakan untuk melakukan awalnya ya untuk perang ya. Jadi digunakan untuk perang. Jadi
untuk mengirimkan data rahasia dari suatu tempat ke tempat lain, biasanya kita perlu namanya security ya, ataupun keamanan datanya. Nah, apa sih itu kripto ya? Kriptografi yaitu proses menyamarkan informasi sehingga tidak dapat dimengerti orang ya, orang lain ya. Jadi kalau kalian menjelaskan sesuatu dan orang itu tidak paham, ya kalian sudah melakukan yang namanya kriptografi di sini. Ya, jadi apapun yang kalian lakukan, kalau misalkan kalian tidak bisa menyampaikan informasi, berarti kalian melakukan yang namanya kriptografi ya. Nah, terus di dalam kriptografi itu ada namanya kriptosistem ya, metode yang dirancang untuk melakukan proses kriptografi. Nah, kriptosistem ini biasa dilengkapi oleh sistem cloud ya. Misalkan ada tiga ya kemarin, Microsoft Azure ya, terus yang terbesar ya AWS ya, dan juga Google. Dan ada crypto analysis ya. Crypto analysis ini proses mengembalikan penyamanan dari hasil crypto system jadi informasi yang dapat dimengerti. Jadi kalau kalian belajar ada yang namanya coding ya, decoding dan enkripsi dan dekripsi ya. Jadi itu di situ di dalam proses yang namanya kriptografi. Ya, jadi proses menyamarkan informasi sehingga tidak dapat dimengerti orang lain disebut dengan kriptografi. Nah, kriptosistem adalah metode yang digunakan untuk melakukan proses kriptografi. Termasuk di dalamnya adalah algoritma ya. Algoritma autentifikasi data yang akan diterima dari suatu perangkat Internet of Things ya ke cloud ataupun ke web server yang kalian gunakan. Nah, terus ada yang namanya plain text dan ciphertext ya. Plain text adalah pesan informasi asli yang bisa dimengerti ya, dan ciphertext itu adalah pesan yang sudah disamarkan. Dia ada yang namanya plain text dan ciphertext. Ya, kalau plain text ini adalah pesan informasi yang asli ya, yang bisa dimengerti oleh kalian ya, dan ciphertext adalah pesan yang disamarkan, yang sudah disamarkan. Nah, terus ada secret key, yaitu yang berisi informasi yang digunakan untuk mengencrypt plain text menjadi ciphertext dan digunakan juga untuk mendekrypt ya ciphertext menjadi plain text. Nah, ada jenisnya ya, ada dua, simetris key dan asimetris key. Ya, ada yang private, ada yang public. Privat dan ada yang public. Nah, kenapa kalian harus belajar kriptografi? Ya, karena kita sebenarnya sudah ke zaman yang namanya zaman digital ya, dan komunikasi dan transaksi dapat digunakan berbagai macam perangkat dan aplikasi ya, terutama pada aplikasi mobile ya, ataupun HP kalian atau gadget kalian. Jadi kita sudah sebenarnya di era di mana semua bergantung pada handphone atau gadget yang kita gunakan. Nah, di sini kita juga harus punya pemahaman antara aljabar linear ya, kombinasi ya, probabilitas dan statistika ya, teori bilangan dan aljabar abstrak ya. Jadi di sini kalau kalian dulunya senang SMA-nya senang matematika ya, matematika aja ya, nggak fisika ya, matematika ya, senang aljabar, algoritma dan sebagainya ya, itu kalian tepat untuk belajar yang namanya kriptografi. Ada yang di sini senang matematika? Nggak ada ya, alergi angka semua ya. Jadi gunanya kalau kalian belajar matematika ya sama SMA ya. Jadi kalau orang bilang selama SMA kalian nggak penting belajar matematika, nah ini di sinilah saatnya kalian penting untuk belajar matematika ya. Jadi matematika itu tidak mengajarkan kita untuk cepat menghitung ya, tapi bagaimana membuat sebuah kreasi ya, algoritma yang kita bisa gunakan ya, contohnya dalam kriptografi ya, atau data ya, sains data ya. Kalau kalian mengambil
aktuaria ya, ada jurusan aktuaria ya, dulunya itu apa gitu ya. Nah, itu kerjaannya ini ya, untuk melakukan probability dan statistika. Nah, terus ada yang namanya jenis ya dalam hypertext ya, itu ada shift keeper ya. Bukan jenis inskripsi paling klasik ya, di mana cara kerjanya adalah menggeser ke kiri atau ke kanan sejumlah langkah dari urutan alfabet. Ya. Nah, biasa dengan nama lainnya ya, geser keeper. Nah, gimana cara kerjanya? Ya, kita geser ke kiri ke kanan ya. Kunci K adalah jumlah langkah pergeseran itu ya. Misalkan ya pergeseran 3 ke kanan, maka dari huruf A-nya jadi D, terus R-nya jadi U, dan seterusnya ya. Kalau geser ke kiri, kalau ini kan maju ya, kalau ke kiri kan mundur ya. Jadi dari M ke J, B ke kiri ke I. Nah, misalkan ada alfabet ya, dan keeper alfabet ya, sesuai K, misal K sama dengan 3 ya, maka plan alfabetnya ini ya, sebenarnya ya, A, B, C, D, E-nya. Dan kalau kita geser ke 3 ya, kan 1, 2, 3 ya, 3 langkah, baru D ya. Mulai saat dia mentok, dia jadi balikin ke B, C. Di A jadi D, B jadi E, C jadi F, D jadi G. Ya, itu cara gampang kalian belajar tentang ortografi. Nah, coba kalian buat hypertext-nya. Seperti apa ya? Kalau misalkan selamat datang di kelas kriptografi, kuncinya adalah 3 ya. Coba bagi yang sudah bisa tuliskan di pesan ya. Coba dibantu Lesi di temennya untuk dilakukan. Coba. Nggak ada ya. Berarti ketahuan ini nggak ada orang yang apa pernah SMA-nya ambil pramuka ya. Ada. Lagi dicoba, Pak. Oh, oh Triandika mah sudah ya, sudah dicoba ya. Yang kelas lain ya, yang belum ngambil atau kuliah virtualisasi dan keamanan jaringan, silahkan dicoba. Kalau Triandika mah bisa. Panjang ya teksnya ya, selamat datang di kelas.
Ya, kalau kalian berhasil, jadinya seperti ini ya. Jadi benar ya, dia kalau misalkan S jadi V, ya, jadi selamat datang jadi V ya, S jadi V ya, terus E jadi H ya, gitu seterusnya ya. Jadi kita bisa gunakan kunci 3 ya, geser ke kanan ya. Nah, terus ada namanya substitution keeper ya, dan lainnya itu kalian bisa pelajari ya, banyak yang kita gunakan untuk menghasilkan codingan ya atau algoritma pemrograman kriptografi ini. Nah, IoT ya, karena dia memerlukan atau hanya membutuhkan energi yang sangat sedikit ya, dan syaratnya seperti itu ya, harus low power, sehingga penggunaan kriptografi ini ya sangat penting dalam Internet of Things. Jadi untuk menggenerate key atau APA key bisa menggunakan yang namanya algoritma kriptografi ini. Nah, biasanya Internet of Things hanya menggunakan satu langkah, ya, tapi dalam kedepannya ya, saya sudah membuat sebuah proposal ya, tentang keamanan jaringan, ya, dan juga ada dibuat skripsinya oleh BIPA ya, dan juga mungkin karena ini mungkin belum lolos ya untuk tahun ini. Nah, kemudian kalau misalkan kalian berminat bisa hubungi saya ya untuk membuat penggunaan hypertext tadi ya atau kriptografi tadi ya dengan machine learning ya. Tadi kan satu tahap ya, kita bisa berbagai tahap untuk key-nya jadi ada berapa biji key ya untuk autentifikasi IoT ya. Nah, di sini ada security IoT ya, masalah keamanan dan privasi data di domain IoT, cukup data konsumen, pribadi, pasien, dan organisasi, lembaga, dan institusi ya. Ini merupakan data yang sangat mahal ya. Jadi kalau data itu ada dibagi-bagi ya, ada raw data, ya, data penting, ya, dan data sangat penting ya. Kalau ini data konsumen dan data pribadi, itu adalah data yang sangat penting ya. Nah, sifat perangkat IoT tidak diukur dapat membuat data pribadi konsumen rentan terhadap ekstraksi melalui serangkaian kerentanan perangkat ya. Sama tingkat perangkat IoT terdiri dari melindungi jaringan, jadi tingkat perangkat individu untuk menciptakan lingkungan yang aman secara keseluruhan bagi pengguna. Untuk mengembangkan skema keamanan yang cukup melindungi jaringan, harus ada analisis tingkat perangkat serta identifikasi tentang kritis yang mulai muncul di perangkat tertentu. Itu ya, jadi terus ada yang namanya I.E ya, itu bisa kita kalian baca ya tentang dari penyerangan antara confidential, integrity, availability, dan autentifikasi ya, konsep framework dalam memahami keamanan informasi ya. Terus ini ada penjelasannya tentang confidential, ya, merupakan hak akses ya, di mana suatu sistem komunikasi hanya dapat diakses sesuai dengan hak yang telah ditentukan kepada siapa dan sejauh mana akses yang diberikan. Terus ada integrity terkait dengan integritas aset, ya. Terus availability dan informasi dalam format tertentu tanpa adanya halangan. Terus authenticity ya, berhubungan dengan cara untuk menyatakan bahwa informasi akan diakses betul-betul oleh orang yang berhak. Nah, di antara empat dari prinsip dari keamanan jaringan Internet of Things, menurut kalian mana yang lebih sulit dalam pemikiran kalian? Ada yang berpendapat?
Ya nggak apa-apa, salah juga nggak ngurangin nilai ya, ini nggak dinilai. Ada yang berpendapat jadi 4 sistem ini, ada yang menurut kalian mana yang lebih sulit untuk dikerjakan? Nggak tahu ya, yang paling sulit adalah integrity ya, di bagian integrity. Kalau kalian ditanya bagian mana yang paling sulit, ya integrity. Jadi kalau misalkan suatu database ataupun server web server yang ada ya, itu yang harus kita paling jaga adalah integrity. Sehingga mungkin kita harus menjaga keamanan jaringan sehingga tidak bisa dibocor dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang harusnya tidak melakukan uh, kegiatan tersebut ya. Karena ada namanya machine learning ya, ada cryptocurrency ya. Jadi kalau kalian bisa belajar Internet of Things ya, dan juga belajar tentang kripto ya, kalian bisa belajar tentang blockchain ya, blockchain dan juga membuat sebuah cryptocurrency sendiri ya. Nah, salah satu mata uang digital yang sudah berhasil dipublish ya, tapi Bitcoin ya, adalah Bitcoin ya, tapi Bitcoin bukanlah yang pertama, tapi banyak ya pendahulunya, misalnya Litecoin, Monero, Ether, Ripple dan sebagainya ya, yang lebih dulu dikembangkan ya, tapi yang lebih duluan publish adalah Bitcoin ya. Nah, kita belajar tentang machine learning ya, banyak ya yang kita pelajari ya, dari crypto, machine learning dan sebagainya ya, karena itu kita kompleks ya, harus kita belajar tentang Internet of Things ya, tidak seperti yang kita pikirkan ya, tapi kita harus belajar ya, belajar tahu ya, ataupun sedikit tentang yang namanya machine learning ya, kriptografi ya, dan sebagainya ya. Nah, ini dia alur dari sebuah project machine learning ya. Jadi ada suatu masalah ya, yang kita train machine learning yang menggunakan algoritma dan melakukan evaluasi. Apakah evaluasinya itu benar atau tidak? Ya, kalau misalkan benar langsung dijalankan, kalau tidak terus analisis errornya, kemudian langsung lagi train, dapat data yang baru. Ya, data dari yang baru ini dilakukan evaluasi lagi, benar atau tidak, benar di launch, salah dilakukan analisis lagi. Seperti itu ya kalau dari mesin learning. Jadi kalau kalian membuat sebuah um, blok ya, blok pengerjaan ataupun namanya ini flowchart ya, untuk sebuah mesin learning ya, kalian harus bisa buatkan seperti ini. Nah, masalah rumit yang tidak bisa diselesaikan dengan pemrograman tradisional ya. Jadi ada beberapa permasalahan yang sampai sini belum bisa dipecahkan ya dengan pendekatan pemrograman tradisional. Penyebabnya bisa karena masalah tersebut terlalu rumit ya, ataupun bisa juga karena belum diketahui algoritma pemrograman yang tepat untuk kasus tersebut ya. Nah, maksudnya algoritma pemrograman ini ya, kalau misalkan kalian punya dulu belajar matematika ya, ada persamaan X sama dengan X plus 2, nah itu adalah algoritma pemrogramannya ya. Jadi persamaannya itu belum kita ketahui ya, karena juga ada bagian ataupun persamaan tersebut yang tidak linear ya. Tahu ya, kalau persamaannya linear, dia akan membuat garis lurus ya, dan juga akan mudah kita analisa. Dan juga komputer itu kan lebih cepat untuk mengkomputasinya ya. Sedangkan kalau dia tidak linear ataupun bentuknya tangensial ya, tahu ya persamaan tangensial yang tidak menyentuh sama sekali dengan sumbu X ataupun sumbu Z ataupun yang lainnya ya, dia mengambang seperti itu, dia tahu sampai kemana. Nah, itu penguramannya akan lebih sulit. Nah, makanya harus kita selesaikan
dengan pendekatan yang namanya machine learning. Ya. Nah, ada jenis-jenis machine learning, yaitu supervisi learning ya, adalah kategori machine learning yang menyatakan solusi yang diinginkan, yang disebut dengan label. Dalam proses belajarnya, ada dataset yang digunakan telah memiliki label dan algoritma. Kemudian dipelajari pola pasangan data label tersebut ya. Dan algoritma supervisi learning mudah dipahami dan performa akurasinya pun mudah diukur ya. Supervised learning dapat sebagai sebuah mesin atau robot yang belajar menjawab pertanyaan sesuai dengan jawaban yang telah disediakan manusia. Nah, contoh dari supervised learning ini adalah sistem pakar ya. Tahu sistem pakar? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Oh, iya. Ya, sistem pakar itu contohnya itu kalau ada robot dokter ya. Kalau kita pergi ke dokter, ya, nanti ditanya sama dokternya, kamu sakit apa gitu ya? Uh, saya sakitnya di sendi gitu ya. Terus sendinya kenapa gitu ya? Memar gitu ya. Terus luka atau tidak? Tidak gitu ya. Terus apa yang terjadi selama ini? Apakah demam atau tidak? Demam gitu ya. Jadi mungkin ada pembekakan di area kakinya ya. Mungkin ada benturan dan segala macam. Nah, itu namanya disebut dengan supervised learning ya. Disebut dengan sistem pakar ya. Nah, dokter itu digantikan dengan sebuah komputer gitu ya, ditanya. Nah, itu disebut dengan sistem pakar. Jadi ada data-data yang sudah dimasukkan ke uh, sebenarnya sudah didata ataupun sudah ada ulangan ya, dan juga diketahui apa hasilnya kalau misalkan hal tersebut dimasukkan datanya ataupun inputnya. Itu saya disebut dengan supervised learning. Nah, terus ada yang namanya unsupervised learning ya. Datasetnya ya dengan tidak memiliki label, betul ya. Terus model unsupervised learning merupakan proses belajar sendiri untuk melabeli atau mengelompokkan data. Nah, terus ada unsupervised learning dapat dilihat sebagai robot atau mesin yang berusaha belajar menjawab pertanyaan pernyataan sendiri mandiri tanpa ada jawaban yang disediakan manusia. Nah, ini contohnya robot yang dipunyai oleh Google. Ada yang tahu? Untuk main catur ya. Ada yang tahu? Ya bisa dicari ya, namanya mungkin Alpha One ya atau AlphaGo ya namanya. Nah, itu robot itu kan bisa belajar untuk main catur untuk mengalahkan kalian ya. Awalnya mungkin dia akan kalah ya, dan juga terus bermain dengan kalian ya sampai kalian tidak bisa mengalahkan dia ya. Jadi itu namanya supervised learning. Dia akan belajar sendiri untuk mengalahkan kalian. Terus ada semi supervised learning ya, bukan gabungan dari dua yang tadi ya, supervised dan supervised learning ya. Di sini dataset untuk pelatihan sebagian memiliki label dan sebagian tidak. Ya, contohnya Google Foto ya. Nah, dia sebenarnya sudah ada DBN-nya ya, semacam neural network ya sendiri ya yang dikembangkan oleh Google, tapi juga ada bantuan dari manusia ya untuk mentak nama dari foto yang ada. Terus ada reinforcement learning dikenal sebagai model yang belajar menggunakan sistem reward dan penalty. Nah, di sini digunakan dalam aplikasi ya namanya AlphaGo ya, namanya AlphaGo. Jadi pengembangan dari tadi unsupervised learning semua dengan reinforcement learning ya. Jadi kalau dia tahu dia kalah, maka dia akan dilatih untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi ya. Terus ada namanya reinforcement learning. Nah, terus ada di dalam Python yang sudah banyak yang sudah terinstall atau library-library yang ada di Python untuk belajar machine learning ya dan data science ya. Kalian bisa menggunakan Google Colab dan di sini ada library-nya ya. Nanti biasanya untuk
proses variabel yang kita kan eksekusi, terus ada panda, matplotlib ya untuk dan Python untuk dia untuk menampilkan grafik ya, terus sklearn, terus ada TensorFlow, PyTorch dan Keras ya, itu kalian bisa pelajari ya. Dan saya kan mungkin kasih link untuk kalian belajar tentang machine learning ya. Kalian bisa buka Google Colabs ya, sudah pernah ya. Saya kasih Google Colabs ya untuk kelas A, B, C, pemrograman dan algoritma ya. Kalian bisa saya copy kemana ya sini. Terus saya kasih lesi nanti untuk codingan di Google Colabs ya. Kalian buka Google Colabs yang open ya untuk kalian belajar tentang machine learning. Oke, nah biasa kalau saya membangun sebuah aplikasi, biasa saya gunakan AWS ya. Di sini sudah punya akun AWS kalian semua? Baru Azure ya. Nah, salah satu kelebihan dari AWS ya ketimbang dari yang lainnya, AWS tergolong yang paling tua ya untuk service IoT ya. Jadi kalau kalian kenapa perangkat IoT itu sangat penting untuk keamanannya adalah perangkat tersebut berkomunikasi terus ya satu sama lain dan cloud menggunakan berbagai jenis protokol komunikasi kabel. Meski komunikasi membuat aplikasi IoT yang responsif, komunikasi ini juga dapat membawa tentang keamanan IoT ya dan membuka saluran ke aktor berbahaya maupun kebocoran daya yang tidak sengaja. Untuk melindungi pengguna perangkat dan perusahaan perangkat IoT harus diamankan dan dilindungi. Ya, pertama tadi data yang sangat penting. Ya, sehingga kita harus menempatkan service IoT kita ya ataupun uh, kalian bisa membuat sebuah startup ya dengan perangkat Internet of Things yang mungkin saya akan ajarkan atau saya sudah ajarkan kemarin. Nah di sini kalian kalau sudah masuk ya, kalian bisa menjadi full stack ya, front end ataupun data scientist ya ataupun database administrator ya. Kalian kalau bisa pelajari ya. Jadi di sini ada tutorialnya ya, banyak tutorial. Kalian bisa baca, kalian bisa mudah untuk membuat sebuah aplikasi database ya ataupun IoT terutama pada AWS. Nah, AWS ini juga nanti ada pertemuan di tanggal 30 September. Itu kalian bisa join ya, coba cari di internet nanti ada untuk support ya kalian untuk jadi cloud compute namanya apa ya, developer cloud computing ya, jadi developer cloud computing terutama pada bagian IoT itu ya. Oke, untuk codingan ya. Nah, di sini saya ada codingan Azure IoT ya. Kalian tinggal menambahkannya itu dari include library ya. Kalian manage library, terus kalian cari Azure ya, IoT Hub Wi-Fi ya. Kalian cari terus diinstal. Ini pemrogramannya sama seperti kalian menggunakan TeamSpeak ya. Sama juga dengan Firebase dan juga AWS ya.
AWS sama ya, juga sama untuk codingannya. Nah, seperti kemarin saya coba share untuk program TeamSpeak ya untuk read data. Ini bisa kalian dapat ya dari example ya, terus read data. TeamSpeak read data ya, sehingga bisa kalian coba seperti ini. Saya akan ambil MCU saya. Maaf Pak, sepertinya mic-nya masih ke mute Pak. Oh ya, apakah semua sudah punya apa, Wemos D1? Lagi beli, Pak. Pergi beli ya. Ya kalau itu nanti kalian bisa coba ya, install library-nya dan sebagainya. Ini namanya ESP32 Cam. Ya, kalian bisa menggunakan kamera ya, sebenarnya untuk PKM-nya Torik itu bisa pakai cam ya, ESP32 Cam ya. Ini sudah ada ya, ini sudah saya 3D print ya untuk casing dari ESP32 dan dia besarnya cuma segini ya, tidak lebih dari tangan saya. Tangan saya besar, tapi bisa kecil ini ya untuk kamera ya. Kalian bisa buat kamera ya, lumayan bisa kalian pakai untuk pemrograman Internet of Things ya. Nah ini dia ESP beda ya, ini ESP32 yang tadi ya, ini ESP 8266 gitu ya. Coba saya install programnya. Jadi kemarin sudah saya upload kan kemarin data suhu dan kelembapan. Nah sekarang akan saya baca datanya ya. Ini sudah di datanya sudah menggunakan ID nomor dari TeamSpeak saya dan ini key-nya ya, API key-nya. Nah ini sebenarnya di generate ya secara kriptografi ya. Ya, ini yang tahu cuma TeamSpeak ya. Tapi kalau kalian mau belajar, sebenarnya bisa jadi dari sebenarnya didapat dari data pribadi kalian saat input data di mana tuh Maxloc ya atau MATLAB.
web MATLAB-nya. Biasa kita coba cari boardnya ya, WMSD1. Terus cari portnya. Nah, nanti kalian ada perbedaan antara ESP32 dan ESP8266. Kalian ganti preferensinya. Ini diganti boardnya ya. Ada caranya, terus ada flashnya diganti, terus frekuensi diganti, terus ini juga diganti semua ya. Nanti ada caranya. Oke, terus di upload. Jadi kita akan mengambil data ya secara langsung saat si WMOS D1 ini terkoneksi internet. Dia akan membaca data dari TeamSpeak data TeamSpeak terakhir yang ada di grafik. Oke, sebentar. Nah, saat terkoneksi ya, datanya sudah terbaca. Suhunya 0, humidity-nya 86. Ini terjadi karena saya kemarin tidak menggunakan secret ya untuk mengambil data dalam waktu rentan tertentu ya. Jadi data terakhir yang akan terbaca seperti ini. Di 86 suhunya adalah 0 ya. Kalau saya buka website TeamSpeak-nya, ya ada perbedaan antara kalian menggunakan yang kemarin write ya, menulis data ke internetnya atau cloud servernya si TeamSpeak ya. Sekarang kita akan membaca read. Ya benar ya, data terakhir adalah 0, suhunya, DHT-nya adalah 86. Itu akan terbaca di sini ya, di serial monitornya. Nah, betapa kita baca data? Ada yang tahu? Kita mau memberi gambarannya, kenapa kita perlu membaca data ini? Ya, sebenarnya data ini kita bisa gunakan. Yang tadinya misalkan kita menuliskan datanya dari sebuah node yang ada di Bara Lampung ya, misalkan ya. Ya misalkan ada di sini ada sebuah node ya, node A. Ya, sini ada node B. Ya, node A itu terhubung dengan sensor ya, misalkan sensor. Sensor DHT ya, misalkan sensor DHT. Nah, letaknya ini misalkan di negara A ya. Misalkan node A di negara A, ada sensor ya. Terus di node B ini dia ada di negara B misalkan.
Ya, terus dia diberi di sini ada kuator ya, ataupun motor ya, motor DC misalkan ya. Nah, ini diterhubung dengan si Node B, gitu ya. Jadi tanpa ada komputer lain ya, di sini ada cloud ya, di sini ThinkSpeak ya, cloud ThinkSpeak. Nah, ini dia akan memberikan secara wireless ya ke ThinkSpeak ya datanya. Misalkan datanya adalah 50, terus akan diambil datanya ya. Misalkan di sini 50 ya. Saat 50 motor DC tidak bekerja ya. Terus sensor uh, memberikan suhunya lagi 60 ya. ThinkSpeak membaca 60 dan Note B juga membaca 60. Nah, 60 ini akan menggerakkan motor DC. Nah, itu adalah salah satu kegunaan Internet of Things ya, yang sesungguhnya ya. Jadi sudah ada aksi di sini ya. Jadi di sini masih bisa kita read ya. Terus kita bisa buatkan program lagi yang namanya baca data dan eksekusi ya. Nah, misalkan di sini kita masukkan servo ya. Jadi kita bisa masukkan programnya lagi. Jika dia status kodenya itu lebih dari 200 ya, suhunya 200, dia akan tidak melakukan apapun, tapi dia akan memberikan print di monitor ya temperaturnya. Tapi kalau dia di bawah dari 70, dia akan bergerak ke 90 dan 0 ya, semua derajat dan 0 seperti itu. Jadi kita kan bisa melakukan aksi ya dengan data ataupun pemrograman read ini. Oke, seperti itu pertemuan kita hari ini ya, pertemuan keempat. Pertemuan terakhir adalah kalian mencoba ya mempraktekkan dan mungkin bisa saya lihat dan saya akan bisa beri saran untuk kalian membuat Internet of Things. Itu aja. Ada yang ditanyakan? Yang bertanya Pak. Iya, bahkan. Untuk pertemuan terakhir waktu itu kan saya sama Febrian Adam udah nemuin Bapak ya waktu awal-awal mau kelas ini. Nah itu kan di pertemuan 5 niatnya mau offline kan Pak. Nah itu bisa nggak Pak? Ya offline boleh, online juga boleh. Jadi kita udah bagi kelompok Pak, 3 kelompok. Jadi nanti kita buat 3 alat yang berbeda. Maksimal di ruangan itu berapa ya kira-kira Pak? Apa bisa? Bisa aja masuk aja semua, tapi pakai masker ya. Kira-kira berapa orang? Satu kelompok itu sekitar 10 lebih, berarti kalau mungkin ini juga nggak mungkin semua sih Pak, mungkin Pak, karena ada yang di luar Bandar Lampung. Iya, nanti diatur aja berapa, sebisanya semuanya lab ya, dicoba. Mungkin dikasih waktu 2 minggu ke depan ya Pak, karena mungkin ada yang mau beli alatnya online itu kan, datang dulu, pesen dulu gitu. Oh ya udah nggak apa-apa kalau misalnya mau itu nanti atur aja kapan mau kita pertemuan kelima ya terakhir. Untuk saya lihat tes alatnya. Kalau ada yang mungkin ada yang sulit, karena untuk tes alatnya itu kan ada yang kesulitan ataupun ada yang belum bisa gitu ya. Itu bisa mungkin saya bantu ya untuk instalasi dan codingannya. Gitu ya. Ada lagi? Izin bertanya Pak, Ya silakan. kontrolernya itu sendiri apa Pak ya? Apa harus Wemos V1 atau boleh yang sudah pernah kita pakai gitu Pak? Yang pernah dipakai apa? Lolin. Yang apa Bang? Di sini
Di SP8266 sih Pak, not MCU. Sekarang awalnya Itu sudah aktif. yang warna hitam ya, lolin ya. Ya nggak apa-apa, kayak itu juga boleh. Sama aja pemrogramannya. Ya, yang penting kan ESP8266 ya, itunya, modul radionya ya. Ya, Iya boleh. Pak, izin bertanya Pak, untuk itu kan saya colokkan ke power bank kan Pak. Di power bank itu kan ada tulisan daya. Itu Ya, nggak murah apa emang penggunaan microcontroller itu dikit Pak ya penggunaan dayanya? maksudnya gimana? Bagaimana? Ceritanya? Eh Tes-tesan daya daya baterai yang ada di power bank itu Pak, nggak ngurang-ngurang maksudnya. Oh ya, karena emang didesain ya. Kalau kalian perhatikan ya, bentuk dari Arduino ya, terutama Arduino itu kan sangat kompleks ya. Ya nggak? Besarnya Bener cuma Pak. sekartu ya. Ya, itu halnya yang paling mengapa sekarang ini ya dikembangkan alat IoT ke depannya ya, itu ke Node MCU ya ataupun ke Arduino ya, berbasis ESP8266. Tapi sekarang sudah bergeser ke 32 ya. Ataupun juga ada ESP33 sekarang ya. Karena dia low power ya. Tadi dia juga kalau jaraknya makin dekat ya, sehingga ya rugi-rugi energi yang dihasilkan itu kan semakin Sedikit. ya kecil ya. Nah, R-nya akan sebanding dengan jarak ya. Kalau jaraknya semakin dekat, maka R atau hambatannya akan semakin kecil ya. Jadi sebanding dengan jaraknya. Jadi itu kan akan mengoptimalisasi ya eh, dari bentuknya ya, dan juga kalau misalkan suatu chips itu makin kecil, itu makin teknologinya makin mahal ya, ataupun juga makin maju ya. Jadi itu dia kenapa suatu sistem embedded system itu dia kecil ya, karena itu ya harus juga mengurangi dayanya atau low power tadi. Gitu ya. Makanya saya ajarkan menggunakan yang namanya ESP8266 ini ya, kalau kalian mau belajar IoT ya, paham dasar dari pemrograman IoT. Gitu ya. Tapi tidak semudah itu kalian belajar IoT ya. Kalau kalian sudah belajar IoT, kalian belajar tentang web servernya. Gitu ya. Tapi untuk saat ini kalian harus bisa program Arduino-nya mengirimkan data ya, baca data dulu, sehingga kalau ditanya orang ataupun kalian lamar kerjaan ya, atau harus bangun startup, kamu bisa untuk memakai Arduino ini ya, untuk ke arah Internet of Things. Karena kedepannya mungkin bisnis yang paling menjanjikan itu adalah Internet of Things ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada ya saya cukupkan sekian pertemuan kita hari ini ya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya nanti Lesti kasih tahu saya kabar saya ya. Selamat Baik pagi. Pak, terima kasih banyak Pak. Ya.